Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara berada, saat ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-18. Demikianlah firman-Nya. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Dan renungan ini saya beri tema 40 hari Musa di Gunung Sinai. Saudara yang terkasih, keintiman dengan Tuhan menjadi dasar kita hari ini. 40 hari 40 malam bukan waktu yang singkat, bukan pengalaman biasa saudara. Ini adalah gambaran perjumpaan yang intim antara manusia dengan Allah. Saudara perhatikan, Musa tidak hanya naik ke gunung untuk menerima hukum Taurat, tetapi Musa naik untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena keintiman dengan Tuhan selalu membutuhkan pemisahan diri. Gunung berbicara tentang tempat yang tinggi, terpisah dari keramaian dan kebisingan duniawi. Ada awan, ada hadirat, ada manifestasi ilahi, ada keintiman dengan Tuhan yang melambangkan kedalaman hubungan saudara dengan Tuhan. Sebab keintiman itu bukan sekedar doa formal, bukan juga sebagai rutinitas ibadah, melainkan hubungan yang hidup, yang dekat, dan yang nyata. Keintiman dengan Allah ada harga yang harus dibayar, saudara. Selama 40 hari itu, Musa meninggalkan zona nyamannya. Dia meninggalkan rutinitasnya. Dia masuk dalam hadirat yang kudus, bahkan tanpa makanan dan minuman secara normal. Dan ketika Musa turun dari gunung, sesuatu terjadi. Wajah Musa bercahaya. Mengapa, saudara? Karena siapapun yang berdiam lama dalam hadirat Tuhan tidak mungkin tetap sama. Keintiman dengan Tuhan selalu menghasilkan perubahan. Wajahnya masih wajah Musa, saudara. Namanya pun masih nama Musa. Tetapi hidup Musa berubah. Yang tadinya penakut jadi berani. Yang tadinya lemah jadi kuat. Yang tadinya bingung jadi penuh hikmat. Saudara, kita mungkin rajin berdoa, tetapi kurang kedalaman dalam hadiratnya. Kita sering datang kepada Tuhan, tetapi kita terburu-buru, saudara. Ya, yang penting saya hadir, yang penting saya ikut doa, yang penting saya dilihat. Kehadiran kita hanya untuk menunjukkan kepada manusia, tetapi kita tidak tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Demikian juga ketika kita ibadah, apa saja di pertengahan ibadah, saudara ada yang pamit atau permisi karena ada sesuatu hal yang kita anggap jauh lebih penting daripada ibadah. Padahal Musa tinggal 40 hari. Bayangkan saudara, bukan sekedar datang, kasih tunjuk dia punya muka. Kalau saya datang tetapi tidak menetap dalam hadiratnya, sama aja bohong. Ya, kita tidak menikmati, saudara, apa yang sedang saudara rasakan hari ini. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena kita belum naik ke gunung Tuhan seperti Musa. Tuhan rindu keintiman, bukan sekedar kunjungan. Tuhan tidak mencari orang yang hanya datang, ya, saat saudara butuh, baru mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak cari yang macam gitu, saudara, ya. Tetapi orang yang mau tinggal, mendengar dan mengenal hatinya lebih dalam. Bukan seperti orang datang berkunjung tetapi tidak masuk, terus saja berjalan. Saudara yang terkasih, mari naik ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam, tinggallah lebih lama dalam hadiratnya. Karena hidupmu akan diubahkan.
wajahmu akan bercahaya, dan saat itulah engkau akan mengenal Tuhan bukan hanya sebagai Allah saja, tetapi sebagai sahabat. Luangkan waktu khususmu untuk berdiam dalam hadirat Tuhan. Tinggalkan kesibukan duniawimu yang membuatmu hanya terburu-buru. Tetapi carilah Tuhan bukan hanya karena kebutuhanmu, tetapi karena kerinduanmu akan Tuhan. Dan lihatlah, saat engkau datang kepadanya, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi, saudara. Saudara akan diubahkan. Terpujilah Tuhan. Amin.